Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paradia Kristanti Dewi, NIM 0101211105, kelas KPIA, mata kuliah Hadis Tematik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya. Hadis menurut bahasa yaitu suatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan, atau takrir. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Metode tematik disebut juga dengan metode maudu'i, yang mana metode maudu'i ialah metode dengan mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang ditetapkan kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya dengan disertai penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan metode maudu'i dengan metode tahlil, yang mana metode maudu'i ini musafir tidak terkait dengan susunan ayat dalam mushaf, tetapi lebih terikat dengan urutan masa turunnya ayat atau kronologi kejadian. Musafir tidak berbicara tema lain selain tema yang sedang dikaji. Oleh karena itu, ia dapat mengangkat tema-tema Al-Quran yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak bercampur aduk dengan tema-tema lain. Musafir tidak membahas segala permasalahan yang dikandung oleh satu ayat, tetapi hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Mudah untuk menyusun tema Al-Quran yang berdiri sendiri. Nah, yang terakhir, walaupun benihnya ditemukan sejak dahulu sebagai sebuah metode penafsiran yang jelas dan utuh baru dikenal belakangan saja. Nah, metode tahlil yaitu musafir terkait dengan susunan ayat sebagaimana tercantum dalam mushaf. Nah, selanjutnya musafir berusaha berbicara menyangkut beberapa tema yang ditemukan dalam satu ayat. Nah, selanjutnya musafir berusaha menjelaskan segala sesuatu yang ayat. Nah, sulit ditemukan tema tertentu yang utuh. Nah, selanjutnya dikenal sejak dahulu dan banyak digunakan dalam kitab-kitab tafsir yang ada. Ada 3 ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, berdusta dan berbohong. Berdusta sama artinya dengan berbohong. Artinya, seseorang yang munafik akan mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Orang yang suka berbohong tidak disukai oleh sekitar dan diragukan semua perkataannya. Yang kedua, ingkar janji. Ciri orang munafik lainnya ialah ingkar janji. Apabila kita berjanji, kita harus memenuhi janji itu. Jika tidak, maka ia tergolong ke dalam orang yang munafik. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan patuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." Nah, yang ketiga, khianat. Khianat merupakan sifat yang sangat dibenci dan diharamkan oleh orang yang munafik. Tentu memiliki sifat khianat, yang artinya menyia-nyiakan kepercayaan orang yang telah mempercayainya. Seorang dengan sifat khianat akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Saya akan membacakan hadis tentang dakwah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Balighu anni walau ayat, yang artinya sampaikanlah diriku walau hanya satu ayat. Nah, ini dari sumber Sahih Al-Bukhari 3461. Penjelasannya yaitu hadis ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah seseorang muslim harus tetap berupaya menyampaikan pesan kebaikan kepada orang lain meskipun hanya dengan satu ayat atau satu kalimat. Selanjutnya saya akan membacakan hadis tentang kewajiban mengucapkan salam yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faiza daqalatum buyutan fasallimu ala anfusikum, yang artinya, maka apabila kamu memasuki suatu rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang artinya juga memberi salam kepada dirimu sendiri. Nah, dari penjelasan tadi betapa pentingnya meminta izin sebelum memasuki sebuah rumah.
yang bukan milik sendiri. Cara ini merupakan salah satu kaidah dalam bersilaturahmi dan begitu indah akhlak seorang yang selalu mengawali ucapan salam kepada siapapun yang ditemuinya. Selanjutnya saya akan membacakan hadis tentang komunikasi politik yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana amaru banu شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا بيعني بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق sahibahu khasyata an yastakila, yang artinya dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dan kakeknya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dalam akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasya. Nah, yang terakhir, siapa yang melihat kemungkaran maka berusahalah merubahnya. Nah, ini merujuk dari hadis Arba'in ke-34 yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalimat melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Maka tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.